kehidupan Islam. Dan tentunya kami tidak sendiri, kami ditemani dengan narasumber kami. Hai, perkenalkan, saya Nifara Ma'azara sebagai narasumber pertama dan ada rekan saya. Halo, nama saya Nafila Aulia, menjadi narasumber kedua di podcast ini. Baik, langsung saja kita mulai ke dalam pertanyaan dasar. Dalam Islam, sebenarnya bagaimana sih menyikapi makna penciptaan seluruh isi bumi dan untuk manusia? Baik, bagaimana kita menyikapi suatu penciptaan seluruh isi bumi ini dijelaskan pada Quran surah Al-Baqarah ayat 29, di mana makna dasar ayat ini khalaqalakum ma fi ardi jami'an, yang dimana dia menciptakan segala yang ada di bumi untuk kalian. Di sana menunjukkan bahwa Allah menciptakan seluruh isi bumi bukan tanpa tujuan, tetapi untuk kemaslahatan manusia. Dan juga di dalam Quran surah Al-Baqarah ini ada makna kata laku, yang dimana untuk kalian. Kalian di sini menegaskan adanya orientasi manfaat bagi manusia. Dan juga manusia di sini adalah subjek penerimaan manfaat, bukan pemilik mutlak. Dan apakah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 29 itu terdapat makna secara teologis dan filosofis? Di dalam Quran surah Al-Baqarah ini terdapat juga makna teologis, yaitu keimanan atau tauhid, yang dimana Allah sebagai pencipta mutlak. Ayat ini menegaskan bahwa hanya Allah menciptakan alam semesta, dan juga semua yang ada di bumi adalah milik Allah sepenuhnya. Juga manusia sebagai makhluk yang dimuliakan. Yang dimuliakan di sini manusia itu sebagai kedudukan yang tinggi dipandang oleh makhluk-makhluk yang lain. Dan juga manusia dipilih sebagai khalifah. Khalifah ini dapat diartikan wakil Allah di bumi. Dan juga makna filosofis di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 29 ini, di mana alam itu sebagai sarana bukan tujuan. Maksud di sini adalah alam semesta bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk kehidupan manusia dan juga media untuk mengenal kebesaran Allah. Dan juga keteraturan dan hikmah penciptaan. Segala sesuatu yang di bumi ini diciptakan dengan fungsi tertentu. Berarti semua yang ada di bumi ini diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan baik. Nah, bagaimana sih suatu makna ekonomi dan sosial di dalam pandangan Islam? Dalam pandangan Islam, makna ekonomi di sini sebagai sumber daya, sebagai amanah semua kekayaan alam seperti tanah, air, hutan, mineral, yang dimana titipan amanah dari Allah. Dan juga di dalam makna ekonomi ini sebuah manfaat, bukan kepemilikan absolut, yang dimana manusia boleh menggunakan dan mengelola, tetapi tidak boleh, dimana kita tidak boleh merusak dan juga mengeksploitasi keberlebihan.
Baiklah,